Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, serta memberi kesehatan dan kesempatan pada kita untuk dapat hadir pada hari ini, pagi ini, untuk mengikuti sholat subuh berjamaah. Bapak-bapak, pada kesempatan ini saya akan membawakan kultum yang kira-kira judulnya peristiwa besar atau dua peristiwa besar pada saat Ramadan ini. Setidaknya dua peristiwa besar, walaupun Al-Quran itu pun turun pada saat Ramadan. Pertama, Perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua hijrah Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi berumur 52 tahun. 52 tahun, dan pada saat itu umat Islam masih kondisinya sangat lemah, sangat miskin, dan tentaranya pun pada saat itu masih sangat sedikit dan kurang dari peralatan peperangannya. Yang kedua, kemerdekaan negara Republik Indonesia terjadi pula pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan. Dua ini adalah berkaitan dengan ikatan emosi kita sebagai umat Islam dan juga sebagai bangsa Indonesia. Perang Badar terjadi pada tahun kedua hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kondisi umat Islam waktu itu masih lemah, baik secara ekonomi, kesiapan tentaranya, utamanya golongan muhajirin. Mereka rela meninggalkan Mekah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan seluruh harta kekayaannya demi untuk meningkat atau demi untuk menjaga ketauhidan dan menjaga kalimat tauhid. Kaum Ansor membantu kaum mujahirin dengan sepenuh hati. Bahkan bukan hanya harta dan benda yang mereka siap memberikannya, tapi juga mereka menawarkan istri. Ini sangat luar biasa. Istrinya ditawarkan kepada kaum muhajirin. Nah, ini kalau kita bagaimana ya? Kalau menawarkan istri, mungkin bapak-bapak langsung ganti yang baru kan? Awalnya mereka bukan mau berperang, tapi akan mencegah kafilah Bani Quraisy. Tetapi ternyata Bani Quraisy ini meminta bantuan ke Mekah, dan ternyata datanglah tentaranya lebih banyak daripada tentara yang dimiliki oleh kaum muhajirin ataupun umat Islam. Secara teori, kalau dalam peperangan konvensional, yang menyerang itu 3 kali lipat daripada yang bertahan. Kalau kita anggap umat Islam pada saat itu dia bertahan, dalam keadaan bertahan, tapi yang datang itu pasukan Mekah itu jauh lebih banyak, mungkin lebih 10 kali lipat lebih besar. Namun kenapa umat muslim bisa memenangkan peperangan itu? Itu karena berkat pertolongan Allah. Kalau saya baca dalam surat An-Anfal ayat berapa ini ya? Tunggu dulu, tenang aja. Kalau intinya begini, ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Allah Tuhanmu, lalu diberikannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang akan datang berturut-turut.
Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Artinya teguh pendirian dan tidak takut untuk berperang. Kemudian ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Itulah pertolongan Allah pada kaum Muhajirin atau umat Islam pada saat itu. Mengapa pertolongan itu bisa datang? Kenapa pertolongan itu? Karena kualitas keimanan umat Islam itu pada saat itu sangat luar biasa. Dan ini tidak akan datang kalau kita hianat pada Allah. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan terjadi pada 9 Ramadan, hari Jumat tahun 1945. Bangsa Indonesia pada saat itu secara ekonomi maupun secara ketentaraan masih sangat lemah sekali. Tapi kenapa kita bisa memenangkan peperangan dengan Jepang maupun dengan Belanda? Karena pada saat itu umat Islam Indonesia kualitas keimanannya mungkin saya kira lebih bagus daripada zaman sekarang ini, dan mereka selalu ikut perintah pada para ulamanya dan taat pada ulamanya. Lain halnya ulama zaman sekarang juga. Ulama zaman sekarang sebagian, ya tidak semuanya, mereka lebih cinta dunia daripada dan takut pada kematian. Kita contoh aja adanya Islam Nusantara, adanya Najil dan sebagainya. Nah, kenapa sekarang Indonesia sekarang ini belum maju-maju? Ada dalam surat apa saya lupa, tadi dikatakan begini: jika suatu negeri, kurang lebih gitu ya, suatu negeri masyarakatnya hianat atau tidak patuh pada Allah, maka akan aku turunkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan ini kenyataan pada saat ini. Indonesia pada saat ini tidak dalam keadaan baik-baiknya. Karena apa? Kita bertanya pada diri sendiri, apakah keimanan kita, ketakwaan kita udah seperti zaman sebelum perang kemerdekaan atau zaman Rasulullah? Kita tanya pada diri sendiri. Saya pernah mendengar bahwa bangsa Indonesia yang membaca Al-Quran, yang membaca, belum yang pandai, yang membaca itu tidak lebih dari 10%, yang bisa 5%, dan yang mengerti mungkin hanya 2 atau 3% saja. Nah, kita bandingkan sekarang dengan orang Palestina. Orang Palestina, kenapa mereka bisa bertahan begitu walaupun begitu banyak istilah itu begitu banyak kezaliman yang dilakukan oleh Yahudi dan sekutunya. Mengapa? Karena mereka yakin akan pertolongan Allah, dan mereka kualitas keimanannya sangat luar biasa. Kita harus tahu bahwa andil terbesar kemerdekaan Indonesia ini adalah umat Islam. Umat Islam, sekali lagi umat Islam. Sedikit sekali yang bukan umat Islam. Mungkin ada 1-2, tapi yang paling banyak adalah umat Islam. Contoh saja, pada saat 10 November perang kemerdekaan kita ya, melawan sekutu di Surabaya, yang menurunkan bendera Belanda adalah umat Islam, santri, sekali lagi santri. Hanya dikatakan pada suatu pemuda, sebelumnya itu santri. Kemudian yang menembak Malabai juga santri. Kemudian
perang di Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api ini kebetulan bapak saya termasuk pelaku sejarah pada saat itu. Di Gasibu ini yang paling banyak meninggal atau gugur adalah dari kaum Hizbullah Waton atau tentara Hizbullah Waton. Nah, itu kenyataannya. Kemudian yang pertama kali menjadi peta anggota adalah ulama, 60 orang ulama Indonesia yang masuk peta. Contohnya jalan apa itu? Mustafa ya. Yang Mustafa itu adalah seorang kiai yang pertama kali berani menentang kepada Jepang. Menentang kenapa? Mereka harus menyembah matahari. Dikatakan bahwa Tuhan kami lebih mulia daripada Tuhannya orang Jepang. Ini salah satunya ya. Dan banyak lagi. Palgan Ambarawa di Sudirman. Sudirman adalah orang Islam ya, sangat patuh. Kemudian pada saat 11 Maret Jenderal Sudirman pada saat itu diminta oleh Soekarno untuk menyerah, tapi dia tidak mau menyerah. Itu salah satu contoh pembangkangan tentara pada pemimpinnya pada saat itu. Dia berani mengatakan itu. Saya tidak akan menyerah, tapi saya akan terus berperang, akan bergerilya. Nah, apakah dan sekarang bagaimana kondisi sekarang? Tentara kita, jenderal-jenderal kita, apakah tetap menjadi prajurit berjuang? Ya, kelihatannya sekarang itu lebih banyak menjadi prajurit cuan. Ya. Takut kehilangan jabatan. Jangankan jiwa, kejabatan pun mereka takut. Seharusnya tentara itu dididik. Jika pimpinan kamu salah, melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan 45, harus diingatkan, tidak dibiarkan, harus diingatkan sekali, harus diingat. Tapi sekarang bagaimana? Berani mengingatkan? Tidak, malah lebih banyak menjilat. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.